wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan saya, Dewi Wahyuni Tias. Saya kali ini akan memberikan tutorial secara video yang berjudul analisis kuantitatif secara gravimetri. Sebelum menginjak seperti apa sih analisis kuantitatif secara gravimetri, saya akan flashback terlebih dahulu bahwa untuk analisis kuantitatif itu dibagi menjadi dua pada dasarnya, karena kuantitatif itu kan berdasarkan dari pengukuran, sehingga ada dua jenis, yaitu secara titrimetri dan gravimetri. Nah, untuk yang pertama saya akan membahas secara gravimetri. Nah, untuk metode analisis gravimetri itu adalah suatu metode analisis yang didasarkan pada pengukuran berat yang melibatkan pembentukan, isolasi, dan pengukuran berat dari suatu endapan. Jadi bisa kalian perhatikan bahwa poin utama dalam slide ini adalah kata kuncinya adalah berat dan endapan. Ada kata-kata endapan berarti erat kaitannya dengan padatan. Gitu. Nah, tujuan dalam analisis gravimetri adalah untuk menentukan kuantitas jumlahnya ya, suatu zat atau komponen yang telah diketahui dengan cara mengukur berat komponen dalam keadaan murni setelah melalui proses pemisahan. Di sini kita bisa melihat gambar dari salah satu tahapan analisis gravimetri, yaitu pada tahap penyaringan. Bisa kalian perhatikan di sini adalah ada gelas beker atau gelas kimia, kemudian ada corong kaca, ada Erlenmeyer, ada pengaduk. Nah, di sini bisa kalian lihat di sini adalah larutan yang berisi endapan, kemudian di dalam corong kaca ada kertas saring. Nah, larutan yang berisi endapan dimasukkan kemudian disaring, di mana nanti hasil endapannya akan menempel di dalam kertas saring. Seperti itu penjelasan singkat dari tahap penyaringan. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan pada tahapan gravimetri. Nah, ada 3 cara metode gravimetri. Yang pertama, penguapan, elektrolisis, dan pengendapan. Bisa kalian baca, kalau penguapan itu biasanya untuk zat-zat yang mudah menguap dengan cara diadsorpsi, biasanya pakai adsorben. Nah, adsorben atau proses penjerapan itu biasanya yang paling gampang yang bisa kalian temui dalam kehidupan sehari-hari adalah karbon aktif adsorbennya. Biasanya untuk penggunaan dalam pengolahan air limbah. Nah, kemudian yang kedua adalah cara elektrolisis, yaitu senyawa ion diendapkan, dipisahkan secara elektrolisis pada elektrode yang sesuai. Jadi bisa kalian lihat bahwa elektrolisis ini biasanya hubungannya dengan rangkaian listrik. Nah, untuk cara yang kedua, mungkin di teknik geologi ataupun di teknik kimia juga jarang dilakukan metode gravimetri secara elektrolisis. Kemungkinan yang melakukan secara elektrolisis adalah di kimia MIPA. Ketiga adalah cara pengendapan. Cara pengendapan ini adalah cara yang paling sering kita gunakan. Di modul praktikum nanti juga ada. Saya yakin akan menggunakan cara yang ketiga ini, yaitu dengan penambahan ion sejenis atau ion senama untuk mendapatkan endapan yang lebih sempurna atau endapan yang lebih banyak karena kelarutan menjadi lebih kecil. Nah, tujuannya dari ketiga ini adalah untuk membentuk endapan padat, seperti itu. Next. Nah, prosedur dalam gravimetri, seperti tadi ya, saya mungkin di slide awal ada gambar yang ini. Nah, prosedur gravimetri itu ada 7 langkah. Yang pertama adalah penyiapan larutan sampel. Ingat, sampel yang dilarutkan, sampel yang dibuat, itu betul-betul harus yang mewakili dari keseluruhan. Nah, tahap penyiapan ini yang utama adalah bagaimana menjaga kondisi sampel agar tetap bisa kondisi yang siap digunakan dalam tahap selanjutnya, yaitu tahap pengendapan. Misalnya menjaga suhunya, menjaga pH-nya, dan lain sebagainya. Itu adalah tahapan persiapan. Kemudian yang kedua adalah tahapan utama dalam proses gravimetri, yaitu pengendapan. Nah, pengendapan di sini prosesnya biasanya setelah sampel dibikin larutan encer, biasanya dilakukan pengendapan. Biasanya prosesnya adalah ditambah regen tertentu atau reaksi tertentu. Nah, proses dalam tahap pengendapan ini merupakan proses yang paling lama.
Karena namanya juga prosesnya adalah pengendapan atau terjadi reaksi dan lain sebagainya, pasti membutuhkan waktu yang tidak cepat. Kemudian tahap ketiga adalah penyaringan, seperti yang ada di gambar slide saya yang pertama. Kemudian pencucian, dan tujuan pencucian nanti akan saya jelaskan. Kenapa sih setelah disaring perlu dicuci? Tujuannya adalah benar-benar memastikan bahwa endapan itu bebas dari pengotor, ataupun juga untuk sekaligus mencuci dari larutan sisa-sisa ini yang mungkin masih menempel, sehingga dapat mendapat endapan yang lebih sempurna. Kemudian yang kelima adalah pengeringan. Pengeringan bisa pemanggangan atau juga dengan pemijaran. Ini dengan oven misalnya. Kemudian ataupun dengan pembakar bunsen. Kemudian yang keenam itu adalah penimbangan. Nah, saat dilakukan penimbangan, jangan lupa adalah dimasukkan terlebih dahulu ke dalam desikator. Kenapa perlu dimasukkan ke dalam desikator? Fungsinya adalah untuk menstabilkan dari kondisi yang semula dari oven yang suhunya panas atau dari pemanasan bunsen, kemudian tidak langsung ditimbang karena suhunya tinggi, kita masukkan ke desikator, kita normalkan dulu keadaannya, baru kita timbang. Seperti itu. Setelah itu baru kita lakukan perhitungan. Jelas sampai sini? Oke. Nah, selanjutnya alat-alat gravimetri itu ada beberapa macam, tapi secara garis besar sangat sederhana. Yang pertama adalah cross, itu ada dua bahan, porselen dan platina. Fungsinya adalah untuk memijarkan zat agar tidak kontak langsung dengan api. Biasanya bisa dimasukkan ke dalam furnace. Kalau anak kimia atau anak geologi, saya yakin tidak asing dengan alat furnace ya. Jadi biasanya digunakan untuk membakar hingga terbentuk abu. Suhu dalam pembakaran furnace itu bisa mencapai hingga 600-800 derajat Celcius untuk proses pemanggangan, tapi tidak menutup kemungkinan pemanggangannya juga dilakukan memakai pembakar bunsen. Ini bentuk dari krusnya. Jadi ada tutupnya ya. Ini yang kedua adalah desikator. Desikator adalah bejana atau wadah untuk menyeimbangkan benda dengan lingkungan atmosfer yang terkendali. Bisa kalian lihat di gambar, desikator itu bahannya adalah kaca. Nah, seperti di soal UTS kemarin sempat saya keluarkan, jadi tidak asal ya kalian menggambar desikator, di mana di situ banyak yang sebagian besar saya salahkan atau mungkin saya kurangi nilainya. Desikator terdiri dari 3 bagian, ada penutupnya, ada bagian tengah, ada bagian bawah. Bagian tengah digunakan untuk sampelnya, sampel yang akan diatur atau akan dikendalikan kondisinya, misalnya jaga suhunya, kelembapannya, dan lain sebagainya. Sedangkan bagian bawah itu ada isinya. Nah, isinya apa? Isinya biasanya adalah bahan-bahan yang bisa untuk menjerap udara. Tujuannya ya untuk menjaga kondisi lingkungan di dalam desikator. Nah, kalau benda-benda yang dimasukkan desikator itu biasanya bendanya jadi awet. Nah, nama zat yang dimasukkan ke dalam bagian bawah ini namanya adalah silika gel. Mungkin ada zat-zat lain. Saya pernah baca di jawaban kalian juga. Nah, tapi yang paling umum dan murah adalah silika gel. Kenapa? Silika gel itu juga bisa digunakan untuk tidak hanya dalam desikator saja, tapi biasanya untuk produk-produk yang kalian beli baru, misalnya dalam sepatu, untuk beli beberapa produk makanan, kadang-kadang juga ada kotak kecil, isinya kotak putih kecil, itu isinya adalah silika gel. Bentuknya adalah butiran-butiran. Biasanya dikasih warna, ada yang dikasih warna biru, pink, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya ya menjaga untuk bahannya lebih awet dan tidak cepat ini ya, kemasukan udara dan lain sebagainya. Jadi itu ya, sekali lagi anak teknik, walaupun bukan ahli gambar, tapi kalian harus bisa menggambar secara proporsional dan tahu maksudnya. Itu aja sih saya. Oke, alat yang ketiga adalah pipet volume. Pipet volume itu sebenarnya pipet ada berbagai macam, ada pipet ukur, pipet tetes, pipet volume. Untuk pipet volume mengambil dalam jumlah yang besar. Bedanya apa dengan pipet-pipet yang lain? Kalau pipet volume di sini ada bulatan di tengahnya. Tujuannya adalah untuk mengambil dalam jumlah yang besar. Nah, pipet volume nama lainnya adalah pipet gondok. Kenapa dinamakan pipet gondok? Ya karena ada bulatan seperti orang sakit gondok. Nah, kalau pipet ukur itu biasanya untuk ukuran-ukuran yang tertentu, misalnya mau
2 mili, 3 mili, 7 mili tidak bisa memakai pipet volume karena ukurannya sudah garisnya cuma satu. Kalau pipet ukur garisnya ada banyak seperti penggaris, itu namanya pipet ukur. Kalau pipet tetes tidak ada garisnya atau tanda batasnya seperti ini. Pipet tetes biasanya digunakan dalam proses titrimetri untuk penambahan beberapa tetes larutan indikator. Kemudian yang keempat adalah oven. Oven digunakan untuk proses pengeringan. Oven yang standar di laboratorium adalah seperti ini, jadi tombolnya tidak hanya untuk pengatur suhu, tapi juga dilengkapi waktu biasanya, kemudian juga ada pengatur kelembapan, dan juga ada lampu indikatornya, seperti itu. Terakhir adalah neraca. Neraca untuk proses penimbangan, ada 2 jenis, yang biasa kalian temui adalah seperti ini, tapi yang paling bagus atau yang paling detail, yang paling mahal, itu adalah yang bentuknya seperti ini, ada tutupnya. Fungsinya apa? Adalah untuk menjaga bahannya memang dijaga agar benar-benar steril, bebas dari udara, dan lain sebagainya. Nah, selain itu ketelitiannya juga lebih teliti yang ada tutupnya ini. Biasanya untuk bahan-bahan seperti apa sih yang digunakan untuk menimbang yang ada timbangan seperti ada tutupnya? Biasanya adalah bahan-bahan yang memang memiliki ketelitian dan fungsinya perlu dijaga hingga bebas dari kontaminan-kontaminan tertentu seperti itu. Misalnya adalah di industri obat-obatan, kesehatan, makanan mungkin juga bisa karena memang harus dijaga banget. Nah, kalau obat mungkin kalian tahu ya, kalau kalian minum obat kan itu ada dosisnya kan tidak mungkin hingga 2 gram gitu kan enggak. Biasanya dosisnya kan cuma 500 mg, 200 atau berapa, seperti itu. Jadi dalam satuan hingga miligram. Nah, kinerja metode gravimetri itu ada 5. Yang kita ketahui adalah waktunya relatif lambat karena proses dalam pengendapan itu lama sekali biasanya. Kemudian, tapi sederhana karena memerlukan sedikit peralatan. Yang paling utama adalah neraca dan oven, dan tidak lupa adalah kertas saring dan corong kaca ya, karena untuk proses penyaringan endapan. Kemudian, tidak terlalu memerlukan kalibrasi karena nanti akan menggunakan faktor gravimetri yang didasarkan pada berat molekul zat tersebut. Akurasi 1-2 bagian per 1000, sensitivitas analit di atas 1%. Beberapa istilah sebelum kalian tahu ya, tahapannya, cara kerjanya seperti apa. Kalian harus tahu dulu istilah dalam gravimetri ada larutan jenuh, kurang jenuh, dan lewat jenuh. Larutan jenuh adalah keadaan ketika larutan sudah mengandung suatu zat pada konsentrasi maksimumnya. Nah, konsentrasi maksimum ini dinamakan kelarutan. Kalau larutan kurang jenuh, berarti larutannya masih bisa melarutkan zat terlarutnya. Contohnya misalnya kita bikin teh, biasanya kan kita kasih gulanya itu kan kita aduk hingga larut. Padahal kalau kita tambahin gula terus-menerus, mungkin hingga lama-kelamaan bisa jadi akan terbentuk endapan karena terlalu banyak zat terlarutnya. Kemudian larutan lewat jenuh, larutan yang tidak dapat lagi melarutkan zat terlarutnya sehingga terbentuk endapan. Gitu. Nah, ilustrasinya seperti pada gambar berikut ini. Nanti dalam ilustrasi ini kalian akan menemukan 2 istilah lagi, yaitu QC dan KSP. Kita perhatikan yang pertama. Di sini larutan yang pertama adalah larutan belum jenuh, warnanya masih abu-abu keputihan. Kemudian tepat jenuh, warnanya sudah abu-abu tapi sudah agak abu-abu gelap. Terakhir adalah warnanya masih sama, sudah abu-abu gelap, tapi di bagian bawah timbul padatan atau endapannya. Warnanya hitam misalnya. Nah, kita ambil contoh yang paling sederhana karena kalian dari geologi. Misalnya adalah batuan kapur. Batuan kapur saat kalian larutkan ke dalam air, sedikit seperti itu, mungkin masih bisa melarutkan sepenuhnya. Tapi saat mulai banyak, lama-kelamaan akan mencapai pada kondisi maksimumnya. Saat kalian tambahkan lagi semakin banyak, lama-kelamaan bagian bawah akan muncul endapan putihnya yang akan turun ke bawah sehingga terbentuk endapan. Itulah yang dinamakan larutannya lewat jenuh. Nah, kondisi atau hasil kali kelarutan pada saat konsentrasi ion-ion yang terurai dalam garam sukar larut itu dinamakan KSP atau kondisinya adalah tepat jenuh. Sedangkan QC adalah istilah untuk hasil kali kelarutan yang biasa. Jadi kalau QC itu hasil kali kelarutan pada keadaan yang belum bisa dipastikan, bisa belum jenuh, tepat jenuh, atau lewat jenuh. Nah, kalau QC kurang dari KSP, maka dia larutannya belum jenuh,
Qc sama dengan Ksp, maka dia larutan tepat jenuh. Qc lebih besar dari Ksp, larutannya berarti lewat jenuh. Nah, sebenarnya Ksp itu ada perhitungannya, tapi saya tidak menjelaskan secara detail karena perhitungan ini ada kaitannya dengan materi pada saat kalian dapatkan waktu SMA, dan materi perhitungan untuk Ksp saya tidak ajarkan lagi. Kita masuki bagaimana sih alur atau proses tahapan dalam gravimetri. Yang paling utama adalah cara pengendapannya. Kalian tahu dulu, harus kalian ketahui dasar reaksinya seperti ini. Contoh, kita ambil misalnya kalsium Ca, tulisnya Ca ya, dapat dianalisis secara gravimetri dengan pengendapan sebagai oksalat dan pemanggangan oksalat tersebut menjadi kalsium oksida. Di sini kalsium oksalat adalah rumusnya kalsium CaC2O4 ya. Ini adalah namanya kalsium oksalat. Nah, di sini adalah endapannya nanti akan terbentuk pemanggangannya menjadi kalsium oksida. Nah, kita bisa ketahui bahwa bahwa setelah proses pengendapan dilakukan proses pemanggangan agar bisa mengeluarkan zat-zat yang tidak diinginkan dihitung, yaitu CO2 dan CO, gas yang tidak diinginkan. Kita hanya mau menghitung CaO-nya aja, yaitu endapannya, padatannya. Kalian ketahui bahwa CaO itu nama sehari-harinya adalah kapur tulis. Jadi itu CaO. Proses untuk mendapatkan kapur tulis itu ternyata dibakar. Nah, syarat untuk mendapatkan, bagaimana kita mengetahui senyawa itu dapat diendapkan atau tidak, ada 3 syarat senyawa tersebut, yaitu kelarutan rendah, endapan mudah disaring dan dicuci, endapan mudah diubah menjadi bentuk senyawa yang dapat ditimbang. Nah, data untuk mengetahui kelarutan itu rendah atau enggak, itu bisa kita cari lewat MSDS. Masih ingat MSDS? Oke ya. MSDS. MSDS adalah Material Safety Data Sheet, atau dalam bahasa Indonesianya adalah apa? Tuh, lembar data keselamatan bahan, atau singkatannya LDKB. Kalian bisa searching ya, apa sih MSDS, apa sih LDKB? Pasti banyak sekali senyawa-senyawa yang bisa dicari dalam MSDS. Nah, di situ untuk kelarutan rendah atau enggak di MSDS nanti ada data kaitannya adalah solubility-nya. Nah, itu atau kelarutannya dalam bahasa Inggris. Kalau MSDS kan bahasa Inggris, kalau LDKB adalah bahasa Indonesianya. Solubility. Oke, itu ya. Nah, ini adalah tabel contoh senyawa yang diendapkan dan ditimbang. Jadi misalnya kita punya sampelnya biasanya merupakan senyawa yang kompleks. Anak geologi mungkin sering ya, misalnya saat ke geologi lapangan seperti itu, kemudian mendapatkan bongkahan batu atau mineral dan lain sebagainya, itu kan senyawanya bentuknya kan masih berat molekulnya masih besar. Nah, kita mau mencari analisis gravimetrinya. Nah, kita tentukan dulu bagaimana membuat senyawa tersebut, endapannya tuh apa sih. Misalnya kita mau mencari kadar Fe-nya atau senyawa Fe2O3-nya atau biji besinya berapa dalam batuan itu. Nah, kita bisa membuat endapannya, yaitu endapan untuk Fe adalah FeOH 3 kali dengan penambahan reagennya atau reaksinya adalah NH4OH, seperti itu. Nah, ion-ion ini kita tetapkan terlebih dahulu ya. Jadi ada Fe3+, Ba2+, barium, cuprum atau tembaga, klorida, sulfat, dan lain sebagainya. Nah, saya ambil kesimpulan untuk yang nomor 4 ini, Cl, itu merupakan salah satu bentuk cara gravimetri dengan cara pengendapan penambahan ion senama.
Di sini bisa kalian lihat bahwa AgCl, senyawa yang ditimbang AgCl, senyawa yang diendapkan juga AgCl, reaksi pengendapannya adalah dengan penambahan AgNO3. Ada kesamaan ion Ag atau penambahan ion Ag dalam senyawa yang diendapkannya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, contoh-contoh lain untuk reaksi pengendap itu ada senyawa anorganik dan organik. Untuk anorganik itu misalnya ada NH4OH, 2SO4, HCl, NaOH. Saya yakin di modul praktikum kimia analisis itu hampir rata-rata mungkin akan menggunakan senyawanya, reaksi pengendapnya adalah senyawa anorganik. Kalau senyawa organik itu biasanya rantainya panjang seperti ini. Tahu ya bedanya organik dan anorganik. Organik itu biasanya terdiri dari hidrokarbon. Nah, ini tahapan yang selanjutnya yang utama adalah cara bagaimana sih tahapan untuk proses pengendapan. Jadi pengendapan dari sampel yang masih beratnya besar seperti itu, kita lakukan pengendapan dengan melarutkannya dalam larutan yang encer seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan reagennya atau reaksi pengendapnya, ditambahkan secara perlahan-lahan sambil diaduk. Jika perlu, memang dilakukan pada larutan panas. Kenapa sih harus panas? Karena kaitannya adalah agar cepat terbentuknya reaksi pengendapan. Kalian ingat dalam kinetika, itu reaksi akan cepat terjadi jika pada suhu yang tinggi. Tapi jangan terlalu tinggi juga ya, nanti malah menguap semua gitu. Jadi yang keempat, pengendapan dilakukan pada pH dekat daerah pH di mana endapan terjadi secara kuantitatif. Kelima, endapan didigest atau dihancurkan seperti itu. Nah, setelah dilakukan tahap pengendapan, kita lakukan tahap penyaringan dan pencucian. Tidak semua endapan itu dapat disaring dengan kertas saring. Ada juga yang menggunakan cawan pengering atau penyaring gelas, contohnya pada senyawa AgCl. Nah, untuk tujuan pencucian itu sendiri adalah untuk menghilangkan larutan induk yang mungkin masih melekat di dalam ininya ya, di dalam saat kita menyaringnya tadi masih nggak mau turun. Nah, itu kita tambahkan larutan pencuci lagi, sekaligus untuk menghilangkan zat pengotor yang mungkin juga ikut larut. Nah, dasar pemilihan zat pencuci ada 4, bisa kalian baca sendiri ya. Intinya, paling utama adalah ini, dapat melarutkan zat pengotor tapi tidak melarutkan endapan. Jangan sampai saat mencuci justru endapannya juga ikut tercuci, ikut turun ke bawah. Jangan sampai, padahal kan kita ingin endapannya itu ditangkap oleh kertas saring. Gitu. Setelah dilakukan pencucian, kita lakukan pengeringan dan pemanasan endapan. Endapan yang telah disaring, dicuci, kemudian dikeringkan, diabukan, dipijarkan sampai beratnya konstan. Nah, bagaimana tahu beratnya itu konstan? Cara untuk mengetahui beratnya konstan setelah kita panaskan, biasanya kita masukkan terlebih dahulu dalam desikator. Ya. Nah, desikator ini fungsinya tadi seperti itu ya. Setelah dimasukkan ke desikator, itu kalian baru bisa timbang ke timbangan. Setelah itu catat hasilnya. Itu caranya ya. Jadi desikator, kemudian neraca ke timbangan. Nah, bagaimana tahu cara beratnya konstan? Ya, dilakukan berulang kali. Jadi ini dilakukan diulang-ulang hingga konstan. Nah, biasanya seperti ini kalau saya prosedurnya untuk penimbangan dalam gravimetri. Setelah proses pemanasan atau pengeringan, kita masukkan ke desikator 15 menit atau 30 menit, misalnya pemanasannya suhunya tinggi, misal, baru kita hitung timbangannya, sekian, kita catat, kita masukkan lagi ke desikator 15 menit atau 30 menit, kita timbang lagi, perubahannya drastis atau enggak. Kalau drastis, berarti perlu dilakukan pengulangan kembali. Kalau perubahannya mulai sedikit, berarti kita sudah merasa mendekati berat yang konstan, hingga akhirnya tidak ada perubahan berat lagi. Seperti itu. Tujuan pengeringan adalah menghilangkan air dan zat yang mudah menguap. Kalau pemijaran, merubah endapan ke dalam suatu senyawa kimia yang rumusnya diketahui dengan pasti. Ini adalah
ilustrasi atau gambaran biar kalian tahu cara melipat kertas saring dan cara mencuci endapan. Jadi kalau dalam kimia analisis itu kalian tidak hanya belajar secara teoritis hitungannya saja, tapi juga praktek sih memang harusnya. Jadi memang klub kimia analisis harus ada praktikumnya. Ini kertas saring urutannya. Kertas saring biasanya bisa kalian beli dalam bentuk satuan eceran lingkaran seperti ini, atau sudah potongan ya seperti ini, atau masih utuhan persegi panjang atau persegi 4 lebar sekali, bisa dipotong-potong sendiri. Amannya sih memang yang beli sudah lingkaran, kemudian kalian lipat jadi 2 bagian, kalian lipat lagi jadi 1/4 lingkaran. Nah, setelah 1/4 lingkaran, pastikan bahwa bagian ujungnya ini benar-benar tertutup agar tidak ada lubang yang bisa dimasuki oleh endapan yang mungkin lolos ke bagian bawah, jangan sampai. Nah, kemudian kita buka ini 1/4 lingkarannya hingga terbentuk kerucut terbalik. Kerucut ini kemudian kita masukkan ke dalam corong kaca. Nah, kemudian ini adalah proses penyaringan. Bisa kalian lihat alat-alat yang digunakan hanyalah gelas beker yang telah berisi larutan setelah proses pengendapan, kemudian pengaduk, corong kaca yang telah berisi kertas saring, dan juga gelas beker. Nah, di sini kita masukkan larutan yang berisi endapan sedikit demi sedikit ke dalam kertas saring. Ingat, jangan sampai kertas saringnya ini penuh berisi larutan. Jadi kalau bisa maksimal itu hanya 3/4 dari ini kertas saringnya. Sedikit demi sedikit, lalu kita tetap aduk. Kemudian hingga yang paling akhir kita lakukan pencucian. Jika memang sudah semua larutan kita masukkan, kita tambahkan larutan pencuci ke dalam gelas beker. Tujuannya bisa jadi di bagian sini masih ada endapan yang mungkin masih menempel di dalam gelas kimia ini atau gelas beker ini. Setelah itu, setelah semua dipastikan sudah memang benar-benar bersih, lalu kita ambil kertas saringnya, sedangkan filtratnya, bagian bawah ini adalah filtrat, bagian atas dalam kertas saring adalah endapan basahnya. Endapan basah setelah kita cuci, kemudian kita ambil pelan-pelan, lalu kita lipat seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam kurs porselin. Nah, kemudian kita lakukan pemanggangan dalam pembakar bunsen seperti ini. Nah, ini proses pembakaran yang paling benar sih pakai ini. Atau kalau bisa sih, selain pakai statif dan klem, juga bisa pakai tang penjepit biar lebih hemat rangkaian alatnya. Gitu. Nah, tahap terakhir dalam gravimetri adalah perhitungan. Perhitungannya juga nggak susah. Mungkin kalau waktu perhitungan pH dirasa susah, kalau perhitungan gravimetri saya rasa nggak susah karena hanya 2 rumus dan aslinya juga cuma 1 rumus, dan itu juga didasarkan pada stokiometri, di mana stokiometri sudah saya ajarkan waktu kimia dasar. Nah, di sini bisa kalian perhatikan rumus yang digunakan adalah persen analit. Oke, kita ulangi lagi untuk perhitungan gravimetri secara sederhana. Ini persen analit sama dengan berat analit per berat sampel dikali 100%. Dimana untuk mendapatkan berat analit itu berat endapan yang kita peroleh tadi setelah proses pengeringan dan penimbangan tadi, kita peroleh berat endapan dikali dengan faktor gravimetri. Nah, bagaimana cara mencari faktor gravimetri? Faktor gravimetri dicari karena biasanya endapan yang diperoleh mengandung analit bersama dengan unsur lain. Faktor gravimetri dirumuskan seperti ini. Oke ya, mudah. Nah, langsung kita coba ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, bisa kalian baca sebanyak 0,6025 gram sampel garam klorida. Jadi ini sampelnya masih sampel yang kompleks, itu beratnya sekian. Diendapkan dengan menambahkan perak nitrat, AgNO3. Endapan perak klorida disaring, dicuci, dikeringkan, dan ditimbang. Ternyata beratnya adalah 0,7134 gram. Nah, kemudian yang ditanya adalah hitunglah persentase klorida di dalam sampel. Nah, bagaimana cara mencarinya? Caranya adalah kita cari dulu faktor gravimetri dari Cl di dalam AgCl. Kita ketahui cara mencarinya karena dia berdasarkan dari berat molekulnya, maka kita langsung saja
AR-nya atau massa atom relatifnya Cl per massa molekul relatifnya AgCl dibagi seperti itu aja. Itu namanya faktor gravimetri. Nah, hingga diperoleh nilainya adalah 0,25. Mungkin ada yang tanya, loh ini angka ini dapatnya dari mana? Angka ini dapatnya dari mana? Angka ini semua dapatnya adalah kita bisa cari di sistem periodik unsur. Nah, kalau ditanya, faktor gravimetri itu nilainya tetap atau berubah-ubah? Faktor gravimetri itu nilainya tetap, karena didasarkan dari BM-nya. Gitu. Nah, untuk mencari persen Cl dalam endapan, karena sudah diketahui faktor gravimetri, maka persen Cl sama dengan berat analitnya adalah berat endapan 0,7134 dikalikan faktor gravimetri 0,25 dibagi berat sampelnya. Ketemunya persentase Cl-nya adalah 29,60%. Mudah? Kita coba lagi contoh yang kedua. Contoh kedua, dalam suatu sampel batuan fosfat, biasanya anak geologi saya rasa tidak asing dengan batuan fosfat. Berat sampelnya adalah 0,5428. Fosfat diendapkan sebagai Mg NH4PO462H2O dan dipanggang menjadi Mg2P2O7. Dipanggang menjadi Mg2P2O7 ini berarti berat endapan panggangannya ya, yaitu 0,2234. Hitunglah persentase P2O5 dalam sampel. Nah, bagaimana cara mencarinya? Sama, kita harus cari terlebih dahulu faktor gravimetri dari P2O5 dalam Mg2P2O7 dalam endapannya. Ketemunya adalah 0,6379. Sehingga kita bisa mencari persen P2O5, maaf ini salah tulis, P2O5 dalam endapan adalah 26,25%. Mudah? Oke. Latihan. Saya ingin kalian mengerjakan latihan ini. Minggu depan kita bahas. Latihannya seperti ini. Untuk yang pertama, kalian bisa perhatikan, hitunglah faktor gravimetri untuk senyawa berikut. Zat yang ditimbang dicantumkan lebih dahulu, kemudian zat yang dicari. Maksudnya, misalnya yang A kamu harus mencari faktor gravimetri dari PT adalah platina, dalam K2PtCl6. Maksudnya seperti itu berapa? Jadi rumusnya tinggal AR-nya PT dibagi K2PtCl6, seperti itu. Dan seterusnya. Itu nomor 1, nomor 2 juga sama, nomor 3 juga sama. Ini bukan tugas, tapi saya harap kalian mengerjakannya. Minggu depan kita bahas, sekaligus saya akan mengasih materi analisis kuantitatif selanjutnya tentang titrimetri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf, kesalahan murni dari saya. Kalau ada koreksi, saya terima. Kemudian jika ada pertanyaan bisa diajukan lewat di grup WA, Google Classroom, dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.